Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Jumlah Salmahalik, nomor urut 3 dengan NIM 1054 011 06 420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah R, NIM 10540 11 06 520, nomor urut 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida Syahid, nomor urut 22 dengan NIM 105 401 121 520. Selanjutnya yaitu pengertian dari geostrategi dan geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi adalah perumusan strategi nasional yang memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Geostrategi menjadi masalah penting bagi setiap bangsa baik pada masa lampau, kini, maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, dan sosial budaya. Sedangkan geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional sehingga bisa dikatakan geostrategi adalah ketahanan nasional itu sendiri. Nah, ketahanan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Budaya dan Hankam. Adapun perdamaian, yang dimaksud dengan perdamaian dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau kurangnya segala jenis bentuk kekerasan. Yang kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Dari dua definisi ini disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung tanpa kekerasan. Umumnya, pemahaman tentang perdamaian hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung. Lebih jauh dari itu, perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tindak penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat, tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, dan tiadanya terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia. Selanjutnya menurut saya, peran geostrategi secara umum adalah yang pertama, memanfaatkan sumber daya suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran, yaitu tentunya menjadi tujuan bagi setiap negara. Yang kedua, memberikan bantuan kepada negara lain apabila diperlukan. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antar negara yang saling menguntungkan. Yang keempat, dengan kerjasama yang baik tentunya akan mewujudkan perdamaian dunia. Dan adapun selanjutnya itu peran geostrategi secara umum dalam perdamaian dunia menurut saya adalah memanfaatkan dan mendukung perdamaian dunia melalui kebijakan yang berdasarkan geostrategi tersebut. Peran geostrategi Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada dasarnya, geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi, perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dipandang sebagai
suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuju cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu-waktu. Dengan kata lain, geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas, dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, geostrategi Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisa aspek astagadra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan nasional, akan diketahui pula sampai sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Selanjutnya, dapat dibedakan anasir disintegrasi bangsa, baik anasir luar, yaitu pemaksaan kehendak golongan tertentu melalui berbagai aspek kehidupan, maupun anasir dalam, yaitu adanya upaya melupakan sejarah bangsa dengan mengabaikan kesepakatan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul, serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional.